Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Atas izinnya semata, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita atas kesehatan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kita lanjutkan kegiatan kita setelah salat maghrib ini dengan kajian ilmu. Kita adakan majlis ilmu. Majlis ilmu termasuk salah satu amal yang mendatangkan rahmat Allah, menyebabkan datangnya rahmat Allah dan didoakan oleh para malaikat. Ada beberapa jenis amal soleh dari seorang hamba itu yang selalu didoakan oleh malaikat. Ya, di antaranya salah satunya adalah kita hadir di majelis ilmu. Selain seperti orang yang hadir ke masjid, kemudian dia menunaikan sholat dan tetap berada di tempat sholatnya sampai menunggu kepada waktu sholat berikutnya. Ini dia selama masih dalam posisi seperti itu, misalnya datang awal, sholat melakukan tahiyatul masjid, menunggu sampai datangnya waktu sholat. Selama dia tetap duduk menunggu itu dinilai seperti orang yang sedang melakukan sholat. Demikian pula kalau kita hadir di majelis ilmu ini, maka kita juga didoakan oleh para malaikat. Para jamaah sekalian, kajian kita masih melanjutkan. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat 11 dari surah An-Nisa, kita akan melanjutkan sampai dengan ayat ke-12 dan ayat 176. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang faraid, tentang bagian-bagian itu ada pada 3 ayat dalam Al-Quran itu, yaitu surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat yang terakhir ayat 176. Yang kita mengulang sedikit tentang ayat ke-11 itu, kita mengingatkan lagi bahwa pada ayat ini, saya sampaikan sedikit tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari ayat-ayat faraid ini, yaitu pada suatu saat setelah terjadinya perang Uhud itu, seorang wanita yaitu istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Nabi, mendatangi Nabi. Wahai Rasul, dua anak saya ini, dua gadis anak saya ini adalah anaknya Sa'ad bin Rabi' yang meninggal, yang syahid, mati syahid dalam perang Uhud.
Maka saudaranya, saudara Sa'ad bin Rabi' itu mengambil semua hartanya, dan tidak meninggalkan bagi dua anaknya ini. Padahal dia tidak bisa menikah kalau tidak ada bekal harta. Nah, itu yang dilaporkan oleh seorang wanita, yaitu istri Sa'ad bin Rabi'. Kemudian Nabi menyampaikan, ya, insya Allah akan menyampaikan ketetapannya tentang hal itu, yakni ketetapan tentang pembagian harta warisnya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa sebelum turunnya ayat-ayat ketentuan waris itu, yang mewarisi itu hanya kaum laki-laki. Sehingga saat itu saudara Sa'ad bin Rabi' itu, begitu saudaranya meninggal, maka dia mengambil semua hartanya, tidak meninggalkan untuk anak perempuannya, karena anaknya perempuan, dia tidak meninggalkan. Nabi menyampaikan, nah benar. Kemudian setelah turunnya ayat, Nabi mengutus kepada saudara Sa'ad bin Rabi' itu, mengatakan, berikanlah kepada dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi' itu 2/3-nya. Berikan kepadanya 2/3-nya, dan berikan kepada ibunya 1/8. Kalau ibunya dua anak gadis itu bukan berarti istri dari Sa'ad bin Rabi'. Berikan kepadanya 1/8. Kemudian sisanya kamu ambil, sisanya untuk kamu sebagai saudara. Dia satu-satunya saudara dari Sa'ad bin Rabi'. Nah, ini yang merupakan asbabun nuzul dari ayat-ayat ini. Nah, mengulang sedikit tentang ayat ke-11 ini. Ayat ke-11 itu bisa kita bagi menjadi dua bagian. Bagian awal itu yang menerangkan tentang bagian dari anak-anak, atau bisa kita sebut furu'. Furu' itu keturunan, artinya cabang. Tapi yang dimaksud dalam ilmu faraid itu adalah keturunan, cabang ke bawah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kamu sekalian tentang anak-anak kamu. Allah mewasiatkan, ya, sebelumnya itu, sebelum turun ayat-ayat faraid itu, Allah kan memerintahkan apabila akan datang kematian supaya berwasiat kepada orang tuanya, kepada karib kerabatnya. Nah sekarang Allah yang berwasiat, artinya Allah menetapkan supaya kamu orang-orang tua itu atau ya keluarganya nanti memberikan bagian kepada anaknya, walaupun anak itu perempuan misalnya, berbeda dengan kebiasaan yang sudah. Nah ini isinya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Allah berpesan kepada kamu sekalian tentang anak-anak kamu, bahwa untuk anak laki-laki sepadan dengan bagian dua anak perempuan. Jadi yang sebelumnya anak perempuan itu tidak diberikan, nah, sekarang berikan kepada semuanya. Hanya aja untuk laki-laki 2 bagian, untuk anak perempuan 1 bagian. Nah ini itu suatu ketetapan. Akan tapi kalau kita mencoba memahami mengapa berbeda, itu karena laki-laki itu nantinya kalau dia menjadi berkeluarga, dia akan berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya. Sementara kalau wanita itu yang akan mendapatkan nafkah, maka wajar apabila di sini ditetapkan bagi laki-laki itu 2 bagian, dan bagi perempuan, anak perempuan itu 1 bagian. Bagian masih tentang anak. Fa in kunna nisaan fawqa snataini falakunna sulusa ma tarak.
Apabila mereka itu wanita-wanita di atas 2 atau 2 lebih, maka bagi mereka 2/3 dari yang ditinggalkan. Nah, ini seperti kasus saat istri Sa'ad bin Rabi' tadi, ya. Kepada 2 anaknya Nabi memerintahkan supaya memberikan 2/3-nya. Jadi kalau 2 orang atau lebih anak perempuan saja tanpa anak laki-laki, maka 2 bagian. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, apabila 1 orang saja anak perempuan itu, maka baginya itu 1/2. Ini mengulang supaya kita tetap ingat. Berikutnya masih ayat 11 bagian kedua, itu tentang ibu bapak. Tentang ibu bapak. Kalau tadi tentang anak-anak, bagian kedua tentang ibu bapak. Wali abawaihi li kulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk kedua ibu bapaknya, maka untuk masing-masing dari keduanya 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh anaknya yang meninggal itu, apabila ada baginya anak, jika yang meninggal itu punya anak. Jadi itu ketetapan pertama, untuk ibu dan bapaknya masing-masing 1/6, ibu 1/6, bapak juga 1/6. Apabila dia al-muwaris, artinya yang meninggalkan warisan itu mempunyai anak laki-laki, terutama anak laki-laki. Fa illam yakul lahu waladun wa warasahu abawahu fali ummihi sulus. Akan tapi apabila tidak ada anak, yang meninggal tidak punya anak dan yang mewarisi ibu bapaknya, maka untuk ibunya 1/3, as-sulus 1/3. Secara tidak langsung itu seolah-olah dikatakan begini, kalau ibu bapak aja yang mewarisi, ibu bapak yang mewarisi, untuk ibunya 1/3, berarti bapaknya 2/3. Ya, ini seolah-olah juga 1/2. Hanya aja di sini disebutkan fali ummihi sulus, maka untuk ibunya 1/3. Untuk bapaknya tersirat. Kemudian keadaan yang ini, wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, dan apabila dia yang meninggal itu punya saudara-saudara, ikhwatun, saudara-saudara, maka untuk ibunya 1/6. 1/6 lagi. Jadi kalau ada anak-anak, ibu dapat 1/6. Kalau tidak ada anak, 1/3. Akan tapi apabila ada saudara-saudara, maka untuk ibunya 1/6. Min ba'di wasiatin yusi biha au dainin, sesudah wasiat atau hutang. Dalam ayat ini disebutkan min ba'di wasiatin, sesudah wasiat, sesudah ditunaikan wasiatnya. Au dainin, atau hutangnya, disebutkan au dainin, atau hutangnya. Ini terkandung makna atau dilunasi hutangnya, tapi kata-kata dilunasi tidak ada. Atau hutangnya, maksudnya sesudah dilunasi hutangnya. Dalam ayat penyebutannya itu wasiatnya dulu, kemudian baru hutang. Akan tapi dalam prakteknya, dalam praktek yang dilakukan Nabi, itu dibayarkan hutangnya dulu, dilunasi hutangnya dulu. Nah, ini tabelnya untuk ibu itu 3 macam, itu 1/6, 1/6. Ya, 1/6 tadi apabila ada anak, ada furu'. Demikian pula kalau ada saudara,
2 orang atau lebih. Dan sepertiga apabila tidak ada keturunan. Berarti yang mewarisi hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga, untuk bapaknya 2/3. Untuk ayahnya ini sama tadi, bila ada keturunan kan masing-masing 1/6. Ibu 1/6, bapak juga 1/6. Tapi kalau ada keturunan, bila keturunan itu wanita, anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, untuk bapak itu juga 1/6. Tetapi kalau masih ada sisa, setelah dibagikan kepada yang punya bagian tertentu masih ada sisa, untuk bapak ditambah sisa. Dan apabila tidak ada furuk, tidak ada keturunan sama sekali, anak laki-laki tidak ada, anak-anak perempuan tidak ada, maka bapak itu menjadi asobah. Asobah itu contohnya setelah ibunya 1/3, maka sisanya yang 2/3 itu untuk bapak. Asobah itu sisanya. Itu kalau hanya ibu bapak. Kalau ada suami, misalnya yang meninggal ada suami, untuk suami dulu, kemudian sisanya 1/3 untuk ibu dan sisanya untuk bapak. Nah, ini ayat ke-12. Kita berlanjut ke ayat 12. Kalau ayat ke-11 itu ketentuan tentang anak dan ibu bapak. Ayat ke-12 ini tentang suami dan istri. Tentang suami dan istri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum, dan untuk kamu sekalian. Lakum itu laki-laki, untuk kamu. Jadi untuk kamu kaum suami, para suami. Dan bagi kamu para suami, nisfu ma taraka azwajukum, bagiannya adalah 1/2 dari yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu. 1/2 dari yang ditinggalkan istri itu maksudnya adalah 1/2 dari harta peninggalan, harta warisan. Artinya harta yang sudah murni milik yang meninggal. Misalnya kalau ada milik bersama, sudah dipisahkan, sudah diambil hutangnya, sudah ditunaikan wasiatnya. Itu 1/2 dari harta warisan itu. Itu dengan ketentuan 1/2 itu ilam yakul lahunna walad, bila tidak ada bagi mereka, bagi istri itu anak. Jadi kalau tidak ada anak, untuk suami 1/2. Tidak ada anak, untuk suami 1/2. Kalau ada anak, ya tentu lebih kecil lagi kalau ada anak. Karena yang mewarisi lebih banyak, bagiannya lebih kepada anak lebih banyak. Fa in kana lahunna waladun, apabila ada bagi mereka, bagi istri-istri itu anak, falakum rubu', maka untuk kamu 1/4. Nah, jadi ada dua keadaan. Untuk kamu wahai suami, itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan istrimu bila istrimu itu tidak punya anak. Tetapi bila istrimu itu punya anak, apakah itu anak kamu atau bukan, tapi istri kamu itu punya anak, maka bagimu adalah 1/4. Bagimu adalah 1/4. Mimma tarokna mim ba'di wasiatin yusina biha audainin. Ini dari apa yang ditinggalkan sesudah wasiat atau hutang. Ini sebaliknya walahunna, dan bagi mereka itu mereka para perempuan, maksudnya para istri. Dan bagi para istri itu berapa? Ar-rubu'u mimma taroktum, 1/4 dari yang kamu tinggalkan, kamu para semua.
Dan bagi para istri itu adalah seperempat dari yang kamu suami, kamu tinggalkan. Dengan syarat illam yakul lakum walad, apabila kamu tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahunnas sumun. Apabila bagi kamu ada anak, maka bagi mereka itu 1/8. Jadi ini di sasaran pembicaraannya adalah kepada para suami. Dan bagi mereka, ini sasaran pembicaraan kepada suami, dan bagi mereka para istri itu 1/4 dari yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak mempunyai anak. Bila kamu tidak punya anak. Jadi jika kamu meninggal, untuk istri itu 1/4 dari yang kamu tinggalkan jika kamu tidak punya anak. Tapi bila kamu punya anak-anak, maka untuk mereka, untuk istri itu adalah 1/8 dari yang kamu tinggalkan, mimbati wasiatin tusuna biha audain, sesudah wasiat yang kamu buat atau sesudah hutangnya. Ya, ini suami 1/2 jika tidak ada furu, 1/4 bila ada furu. Sebaliknya istri itu 1/4 bila ada furu, dan bila tidak ada furu, dan 1/8 bila ada furu. Ini masih ayat ke-12. Ayat ke-12 itu bagian yang kedua itu menjelaskan tentang saudara. Tapi yang dimaksud di sini adalah saudara seibu. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan, dan apabila seorang laki-laki itu diwarisi dalam keadaan kalalah itu dalam bahasa kita tidak ada padanannya, ya maksudnya dalam keadaan tidak punya anak dan tidak punya bapak, sudah tidak berbapak dan tidak punya anak-anak. Memang tidak punya atau sudah tidak punya. Au imra'atun, ataupun perempuan. Jadi laki-laki ataupun perempuan, laki-laki ataupun perempuan yang meninggal dalam keadaan tidak punya orang tua, khususnya bapak, dan tidak punya anak-anak. Nah, ini peluang untuk saudara. Walahu akhun au ukhtun, dan dia punya saudara laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan. Tapi dalam ayat ini maksudnya adalah seibu. Saudara seibu laki-laki atau perempuan. Falikuli wahidi minhumal as-sudus, maka untuk masing-masingnya 1/6. Wa in kanu aktsara min dzalika, jika mereka lebih banyak dari itu, lebih banyak dari satu, berarti 2, 3 dan seterusnya, fahum syurakaun fisulus, maka mereka itu berserikat di dalam 1/3. Mimbati wasiatin, semuanya selalu diikuti dengan keterangan sesudah wasiat dan hutang. Mimbati wasiatin yusabiha audainin, sesudah wasiat yang diwasiatkannya atau sudah hutang. Ghairu mudhar. Nah, yang tidak memudaratkan. Jadi ini mengandung pengertian supaya kita itu tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang bisa memudaratkan kepada ahli waris. Ghairu mudhar, yang tidak memudaratkan, merugikan. Wasiat minallah, ini wasiat ketetapan dari Allah, pesan dari Allah. Wallahu alimun halim, Allah itu maha mengetahui dan maha
Halim. Halim itu maha lembut. Maha lembut. Nah, para jamaah sekalian, ini ketetapan untuk saudara seibu. Saudara seibu. Jadi ketetapannya itu apabila seseorang itu meninggal dalam keadaan tidak punya bapak, tidak punya anak-anak yang mewarisi, dan dia punya saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan, maka baginya 1/6 apabila seorang hajam. Apabila lebih dari itu, lebih dari seorang, 2, 3 dan seterusnya, mereka itu berserikat di dalam 1/3. 1/3 dibagi di antara mereka, baik laki-laki ataupun perempuan itu. Nah, ini ketetapan dalam ayat ke-12. Ayat ke-12. Nah, ini ayat yang terakhir. Jadi melompat setelah ayat ke-12 itu, kemudian penjelasan tentang faraid berikutnya adalah pada ayat yang terakhir, penutup surah An-Nisa. Yastaftunak, mereka akan bertanya kepada kamu. Jadi ini Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, mereka akan bertanya kepada kamu. Bertanya kepada kamu tentang bagaimana, itu tentang kalalah tadi. Kalalah orang yang meninggal tidak meninggalkan, dia tidak punya ayah, tidak punya anak-anak, tapi punya saudara-saudara. Mereka akan bertanya kepada kamu. Yang sudah ada penjelasan dalam ayat 12 itu adalah saudara seibu. Bagaimana dengan saudara yang lain, saudara kandung? Nah, ini mereka akan bertanya kepada kamu, wahai Nabi. Ini firman Allah. Qul, katakanlah, Allah yuftikum, Allah memberikan fatwa. Allah memberikan fatwa berarti Allah memberikan ketetapan fil kalalah, tentang kalalah itu. Ini mru'un halaka, apabila seseorang itu meninggal, laisa lahu waladun, tidak ada baginya anak. Tidak ada anak, dan kalalah itu berarti juga tidak punya bapak. Walaha ukhtun, dan dia punya seorang saudara perempuan. Falaha nisfu ma tarak, maka baginya separuh dari yang dia tinggalkan. Jadi kalau seseorang meninggal tidak punya anak, tidak punya orang tua, tapi punya saudara perempuan, maka saudara perempuan itu mendapatkan bagian 1/2 dari hartanya. Satu orang saudara perempuan itu mendapatkan 1/2 dari harta peninggalannya. Falahan nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Nah, sebaliknya, dan dia laki-laki itu akan mewarisi dia. Jadi seandainya yang meninggal itu saudara perempuannya, dan dia juga keadaannya seperti itu, tidak punya ayah dan tidak punya anak-anak, dia akan mewarisinya. Dia laki-laki itu akan mewarisi saudara perempuannya, akan mewarisinya. Berarti bukan 1/2, akan tapi secara asobah,
secara asobah. Kalau laki-laki ini mewarisi secara asobah. Fa in kana tasnataini falahumas sulusani mimma tarak. Apabila saudara itu dua orang, maka bagi mereka berdua adalah 2/3 dari yang dia tinggalkan. Kalau 2 orang tadi, kalau dia punya 1 orang saudara perempuan, maka baginya 1/2. Dan sebaliknya, laki-laki itu akan mewarisi dia secara asobah bila dia yang meninggal. Kalau saudara perempuannya 2 orang, maka bagi mereka 2/3. 2/3. Falahuma sulusani mimma tarak. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan, dan apabila mereka itu saudara-saudaranya itu ikhwatan, saudara-saudara, nisaan wa rijalan wa nisaan, laki-laki dan perempuan. Jadi tadi kan seorang saudara perempuan, 2 orang saudara perempuan. Nah, bagaimana kalau ada laki-laki dan perempuan? Falid dzakari mislu hadil unsayain. Nah, maka untuk yang laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian. Untuk laki-laki sepadan dengan bagian 2 perempuan. Yubayyinullahu lakum. Allah menjelaskan itu kepada kamu, antadillu, supaya kamu tidak sesat, tidak salah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Para jamaah sekalian, itu coba sekarang kita akan mencoba membuat contoh-contoh dengan menggunakan aplikasi. Ada aplikasi pembagian waris itu. Ya. Coba kita cari di sini. Nah, kita membuat contoh. Kita buat contoh. Dari yang awal tadi, ayat 11 tadi kan tentang anak-anak. Nah, kita misalkan seorang meninggal dengan meninggalkan anak. Misalnya 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Nah, kita sudah tahu itu bahwa itu nanti kalau hanya anak saja yang mewarisi, kan berarti mereka itu asobah, mengambil semua harta, karena ada yang laki-laki dengan ketentuan untuk laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian. Karena 2 laki-laki 2 perempuan, maka dihitung 6, dibagi 6 dulu, kemudian untuk laki-laki masing-masing 2 bagian, untuk perempuan 2 bagian. Kita ambil contoh. Ini kita ambil contoh ahli warisnya anak laki-laki, jumlahnya 2. Kita isi di sini 2. Nah, kita lihat bagaimana seandainya ini anak laki-laki jumlahnya 2. Anak laki-laki jumlahnya 2, maka kita lihat sahamnya itu 1. 1 itu berarti seluruh harta itu, ini bagiannya. Anak laki-laki itu jumlahnya 2, bagiannya adalah sisa. Jumlahnya 2 orang, bagiannya sisa. Sisa berarti ya, kalau tidak ada yang lain berarti seluruh harta itu.
kita misalkan jumlah hartanya misalnya aja katakanlah misalnya aja 100 juta. Nah, ini pertama. Setelah kita isi anak laki-laki dengan jumlahnya 2, keterangan bagiannya adalah asobah. Asobah itu sisa. Berarti saham 1 itu dibagi 2. Ini seluruhnya itu 100 juta ini bagiannya masing-masing adalah 50. Nah, tadi yang kita ambil contoh tadi adalah 2 anak laki-laki kemudian 2 anak perempuan. Anak perempuan kita isi jumlah 2. Nah, ini anak perempuan 2, sisa ini 2 saham per orang. Saham per orang itu maksudnya masing-masing itu 2 bagian. Itu untuk anak laki-laki, untuk perempuan 1 bagian. Berarti ini bagiannya seperti ini. Untuk anak laki-laki masing-masing 33, untuk anak perempuan itu 16, ini. Nah, ini contoh. Sekarang kita buat lagi satu contoh. Yang mewarisi selain anak juga ada ibu bapak. Ya, misalnya ini kita tetap menggunakan ahli waris 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Selain itu ada ibu dan bapak. Bagaimana nanti ketetapannya? Kalau menurut Bapak Ibu sekalian bagaimana? Ya, kita ambil yang mendapatkan bagian tertentu itu. Untuk ibu 1/6, untuk bapak 1/6, baru sisanya itu adalah asobah untuk anak-anak itu. Kita masukkan bapak jumlahnya 1. Kita masukkan juga ibu jumlahnya 1. Nah, ini kita lihat. Bapak 1 orang bagiannya 1/6. Ibu 1 orang bagiannya 1/6. Nah, saham ini sama dengan KPK itu. KPK. Nah, KPK-nya itu karena itu ada 1/6 maka KPK-nya 3. KP-nya 3. Tapi kemudian dikalikan 3 supaya bisa habis dibagi untuk anak-anak juga. Berarti mengambil KPK 18. Nah. Ya. Jadi diambil dulu untuk bapak 1/6. Untuk ibu 1/6, untuk anak sisa, anak laki-laki sisa, anak perempuan sisa, dengan ketetapan ini 8 dianggap 8 ini karena 2 orang, masing-masing 2. 4 ini. Berarti untuk 1 orang anak laki-laki, kalau itu dibagi menjadi 18 bagian, 18 bagian ya, ini benar kata 18, 12 ya. Ya, intinya seperti itu, bahwa untuk anak, untuk
ibu bapak 1/6, untuk ibu 1/6, dan untuk keturunan itu sisanya. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Untuk ibu, untuk bapak 16 juta sekian, untuk ibu 16 juta sekian, untuk anak laki-laki 22 sekian, untuk anak perempuan 11 juta sekian. Kalau ini tergantung dari jumlahnya. Semakin kecil jumlahnya, ya tentu bagiannya akan semakin besar. Kita ambil lagi suatu contoh di mana ada suami dan istri. Kalau misalnya yang mewarisi itu suami atau istri, kemudian ibu bapak, tadi sudah disinggung, maka cara pembagiannya adalah ditetapkan dulu untuk misalnya istri, ya, istri, ibu, bapak. Istri, ibu, bapak. Diambil dulu untuk istri. Istri seberapa itu? 1/4 atau 1/8, pilihannya 1/4 atau 1/8. Ahli warisnya ada hanyalah istri, ibu, dan bapak. Istri, ibu, dan bapak. Maka diambil dulu untuk istri. Istri berapa? 1/4. 1/4 karena tidak ada keturunan. Tidak ada keturunan yang mewarisi. Diambil dulu 1/4. Sisanya berapa itu? 3/4. Nah, sisanya itu 1/3 untuk ibu, dan sisanya setelah diambil 1/3 untuk ibu, maka sisanya lagi adalah untuk bapak. Dengan kata lain, berarti diambil 1/4 untuk istri, 1/4 lagi untuk ibu, karena 1/4 itu 1/3 dari 3/4, ya, terbayang ya. Maka yang 2/4 atau setengah untuk bapak. Jadi sekali lagi, kalau kasusnya itu adalah hanya istri, ibu, bapak, maka diambil dulu untuk istri. Istri 1/4. Kemudian untuk ibu bapak, untuk ibunya 1/3 dari sisa, dan bapaknya adalah sisanya. Sebaliknya, kalau yang ahli waris itu adalah suami, ibu, dan bapak. Suami, ibu, dan bapak, maka diambil dulu untuk suami. Berapa suami? Setengah. Maka setengahnya itu, sisanya itu 1/3 untuk ibu, dan sisanya untuk bapak. Ya, sementara itu para bapak ibu sekalian, tadi kita belum mengambil contoh tentang yang bagian terakhir, ayat 176 itu adalah untuk saudara-saudara. Satu contoh aja. Satu contoh, seseorang meninggal, ahli warisnya adalah saudara perempuan. 3 orang saudara perempuan dan seorang ibu. Seorang ibu dan 3 saudara perempuan. Maka bagaimana ini? Untuk ibu, untuk saudara perempuan ini adalah 2/3. 2/3 karena dia jumlahnya 2 orang atau lebih. Sedangkan untuk ibunya 1/6 karena ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari 1. Jadi kalau kita ambil contoh, ahli warisnya 3 orang saudara perempuan dan seorang ibu, maka untuk 3 orang saudara perempuan 2/3,
karena jumlahnya lebih dari 2. Untuk ibu adalah 1/6 karena ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari 1. Kemudian itu dibagi mungkin pas atau mungkin kurang, mungkin lebih. Kalau ada lebih maka lebihnya itu dibagi secara proporsional. Ya kalau kurangnya itu juga dibagi secara proporsional yang disebut sebagai aul dan rod di dalam penghitungan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.